Banyuasin bangkit, Sumsel maju. Bupati Banyuasin Haji Asqolani bersama dengan sejumlah kepala OPD pemerintah Provinsi Sumsel, Kabupaten Banyuasin dan DPRD Banyuasin melaksanakan panen raya sekaligus peninjauan persiapan pengelolaan lahan tanam jagung di area persawahan Sungai Keladi, Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Jumat 18 Februari 2022. Bupati Banyuasin Asqolani mengatakan, berdasarkan penyusunan rencana pengembangan tanaman pangan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, seluas 248.109 hektar dan target produksi pada tahun 2022 sebesar 1.032.000 ton, sedangkan target tanam jagung seluas 37.214 hektar. Desa Rimau Sungsang memiliki potensi besar terhadap pengembangan komoditas padi dan jagung. Tahun 2021 produksi padi mencapai kurang lebih 15.360 ton GKP dan jagung sebesar 12.800 ton pipilan kering atau PK. Alhamdulillah kita hari ini didampingi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Pak Gubernur dan dari Sumsel Babel, lengkap ini Pak Camat, Kepala Dinas DPR juga hadir. Kita melaksanakan panen raya di Desa Rimau Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. Dan tentunya sudah kami lihat langsung dengan Pak Kadis, hasil panennya lumayan luar biasa Pak ya, lebih kurang ada yang sudah sampai 7-8 ton, tapi kalau di rata-ratakan lebih kurang sekitar 4,2 ton. Dan artinya apa? Kehadiran kami di sini ingin memastikan kondisi real tanaman padi di Rimau Sungsang ini dan hasilnya apakah meningkat dari tahun kemarin dengan tahun ini. Dengan kondisi semua persoalan banyak permasalahan seperti banjir, kekurangan pupuk dan segala macam. Dan setelah kita cek di sini secara real ya alhamdulillah hasilnya bagus. Dan memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki seperti infrastruktur, tanggul, dan irigasinya yang memang harus dibenahi. Kebenaran juga hari ini kita didampingi juga dari Balai WWS ya, wilayah 7 Pak ya, wilayah 8 Sumatera Selatan dalam rangka untuk melihat untuk memperbaiki irigasi yang ada di lokasi Pulau Rimau dan sekitarnya ini. Nah, oleh sebab itu tentunya harapan kita petani tetap semangat dengan kondisi apapun dan kita sebagai pemerintah daerah hadir di tengah-tengah mereka petani kita ingin mengetahui memastikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani kita. Kita yakin Banyuasin akan terus meningkat dari hasil produksi dan juga termasuk juga perluasan lahan tanam di Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan ini menjadi barokah, menjadi harapan kita semua. Betul-betul Banyuasin bangkit, adil sejahtera, Sumsel yang maju yang dimaksud Pak Gubernur insya Allah akan tercapai dengan baik. Terima kasih ya. Di tempatnya sama, PLT Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel Dr. R. Bambang Pramono mengatakan, terkait permasalahan pupuk yang dihadapi para petani antara lain tahun 2021, 25% yang baru terinput dari Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Sehingga itu yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pupuk, dirinya mendorong penggunaan pupuk organik. Dalam waktu dekat akan mendemokan menggunakan pupuk organik. 3 tahun ke depan paling tidak 30% sudah dipenuhi pupuk organik. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pupuk subsidi itu didapat dari jumlah petani yang terdaftar di Simluhtan. Luas areal Rimau Sungsang ini 2.500 hektar. Jumlah penduduk, jumlah petani yang terdaftar di Simluhtan, sistem penyuluh pertanian yang dari Kementerian Pertanian, dasar untuk petani menebus pupuk itu 1.367 petani. Tetapi tahun 2021 yang baru menginput ERDKK untuk mendapatkan pupuk subsidi itu hanya 377 KK, 377 petani dari 1.367. Jadi baru sekitar 25% yang melakukan input. Itu yang pertama menyebabkan pupuk kurang di daerah ini. Yang kedua, di samping memang kita belum begitu optimal menggunakan pupuk subsidi dengan menginput ERDKK, baru 25%, kita juga mendorong seperti yang selama ini kita lakukan bersama Pak Bupati, mendorong penggunaan pupuk organik.
Sudah cukup banyak produk-produk yang sudah kita uji cobakan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mendemokan, memberikan termasuk di Rimau Sungsang, Pak Kades, kita akan juga menjadi salah satu template pengajuan kita untuk penggunaan pupuk organik. Diharapkan Bapak Ibu sekalian 2-3 tahun ke depan kebutuhan pupuk di Rimau Sungsang ini paling tidak 30% bisa dipenuhi oleh pupuk organik. Harapan kita seperti itu. Sumsel juga mengikuti program Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian itu tiada lain jalannya adalah untuk mengoptimalkan produksi di Sumatera Selatan. Itu hanya satu-satunya lahan yang berpotensi adalah lahan rawa. Lahan rawa itu adalah lebak dan pasang surut seperti yang hari ini. Lawan rawa dan lebak pasang surut ini se-Sumatera Selatan dari 470.000 hektar itu 72%-nya lahan seperti ini. Jadi suka tidak suka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten mendorong mengoptimalkan lahan-lahan rawa yang ada di Sumatera Selatan, terutama di Banyuasin. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bagaimana kita mengoptimalkan salur, tanggul, dan saluran irigasi untuk bisa dijadikan pertanaman menjadi 2 kali. Seperti kita ketahui, di tahun ini indeks pertanaman kita, khususnya Banyuasin, masih 1,2%. Artinya dari lahan 1.000 hektar, baru tertanam itu 1.200 dalam 1 tahun. Yang kita harapkan kalau bisa sudah paling tidak itu 1.500 hektar atau 100. Ya, terima kasih. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Sukardi yang sekaligus merupakan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Banyuasin mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pemerintah dalam programnya untuk mesejahterakan para petani dengan segala upaya yang sudah dilakukan. Sehingga para petani yang ada di Banyuasin bisa lebih semangat dan giat lagi dalam bertani. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan berupa 3 unit hand sprayer dan 2 unit kultivator kepada kelompok tani Rimau Sungsang. Dalam kesempatan yang sama, seusai melaksanakan panen raya, Bupati beserta rombongan melaksanakan salat Jumat bersama dengan masyarakat Rimau Sungsang, sekaligus menyerahkan bantuan untuk masjid, bedah rumah, dan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Banyuasin TV melaporkan.